Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panceringat Channel menghadirkan tips sukses pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah madrasah bersama Dr. Andes Haji Asrizal MM. Tips sukses pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah dan madrasah merupakan suatu cara langkah-langkah yang harus kita persiapkan bagaimana untuk pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah itu terlaksana dengan baik dan sukses. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu juga kita sampaikan terlebih dahulu, yaitu dengan adanya perubahan dari pergeseran yang lama ke yang baru sangat kompleks dengan adanya IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ini. Asumsi utama paradigma IASP 2020 ini, pertama, pergeseran dari compliance ke performance, dari rule ke prinsipil, dengan tetap mempertimbangkan standar nasional pendidikan. Kedua, penekanan diberikan kepada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Tiga, mutu lulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran, mutu guru yang didukung oleh manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Perubahan paradigma pembelajaran abad ke-21 tersebut dapat kita lihat ada paradigma lama, ada paradigma baru. Pada paradigma lama berbasis waktu, baru berbasis hasil. Paradigma lama pembelajaran tingkat rendah belum, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Pada paradigma baru pembelajaran tingkat tinggi belum, sintesis, analisis, evaluasi. Paradigma lama pembelajaran pasif, pada baru pembelajaran aktif. Kurikulum kurang relevan dan kurang bermakna bagi siswa. Pada paradigma baru kurikulum dikaitkan dengan minat, harapan, bakat, dan dunia nyata dari siswa. Paradigma lama literasi 3R, reading, writing, and math. Sementara pada paradigma baru multiliterasi. Paradigma lama, model industri didasarkan pada kebutuhan pegawai di era industri. Paradigma baru, model global, didasarkan pada kebutuhan globalisasi masyarakat teknologi tinggi. Komponen penilaian IASP 2020 ini juga complaint based, yaitu data sekunder, data podik, emis, dan PMP. Kemudian performance, yaitu data primer, menyangkut dengan telaah dokumen, observasi, wawancara, dan FGD. Komponen dan subkomponen IASP 2020 ini, yaitu ada 4. Pertama, mutu lulusan. Subkomponennya karakter siswa, kompetensi siswa, kepuasan pemangku kepentingan. 2. Proses pembelajaran. Subkomponennya kualitas pembelajaran di kelas dan di luar kelas, iklim belajar di kelas, pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Ketiga, mutu guru. Subkomponennya kompetensi guru, pengembangan profesi guru, inovasi dan kreativitas guru. Dan yang keempat, manajemen sekolah madrasah. Subkomponennya pencapaian visi misi, kompetensi kepala sekolah madrasah, kepemimpinan kepala sekolah madrasah, budaya sekolah madrasah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan guru dan tenaga pendidikan, pengelolaan pembiayaan, dan pengelolaan kesiswaan. Dilihat dari jumlah butir inti dan butir kekhususan IASP 2020 adalah, kita lihat perjenjang. SDMI butir inti 35, butir kekhususan 1, jumlah 36. SMP, MTS, SMA, MA
butir inti 35, tidak ada butir khususan, dan jumlah 35. Sementara SMK butir inti 35, butir kekhususan 12, jumlah 47. Jenjang SLB butir inti 35, kekhususan 7, jumlah 42. Nah, itulah bagian sedikit kita kaji tentang ISP 2020 yang jauh berbeda dari sebelumnya. Sebelum kita lanjut, ya kami mohon bantuan untuk subscribe, tekan lonceng, like and share-nya. Kemudian kami terima kasih banyak yang telah menekan. Kemudian kami informasikan juga, menekan subscribe Anda telah membantu kami dan tidak merugikan Anda atau memakan pulsa Anda. Terima kasih dan kita lanjutkan. Tips sukses visitasi akreditasi sekolah. Kita fokus nanti pada persiapan. Yang pertama kita lihat dulu adanya sistem visitasi akreditasi yang dilaksanakan sekarang ini, yaitu sistem visitasi dengan daring, yaitu visitasi yang dilaksanakan oleh asesor ke sekolah dengan sistem daring online. Jadi yaitu sekolah-sekolah yang ini itu sesuai dengan informasi terbaru dari BAN, yaitu akreditasi yang lanjutan atau yang akan diulang. Kemudian visitasi dengan luring atau offline, yaitu akreditasi yang baru khusus sekolah yang belum atau sekolah yang tidak terakreditasi. Jadi ini yang sangat penting. Namun demikian, sesuai dengan kebijakan, ini yang perlu kita garis bawahi pada kondisi COVID-19 ini. Jadi kondisi ini sehingga pembelajaran masih belum PTM atau pembelajaran tatap muka. Tentu kalau belum tatap muka tentu berat kaitannya dengan sistem visitasi daring atau luringnya nanti. Namun demikian kita mempersiapkan diri, tips ini kita kaji dan kita arahkan nanti untuk kedua-duanya ini. Sekarang kita lihat tips sukses visitasi akreditasi sekolah madrasah. Yang pertama, sosialisasi akreditasi di sekolah. Yang kedua, memahami perangkat IASP 2020. Yang ketiga, menyiapkan bukti fisik. Keempat, mengunggah bukti fisik ke Sispena. Kelima, persiapan teknis akreditasi. Keenam, uji coba visitasi akreditasi sekolah. Yang ketujuh, pelaksanaan visitasi oleh asesor, baik itu daring maupun itu luring. Inilah 7 tips sukses ini yang akan kita kaji. Yang akan kita kaji satu persatu. Kita mulai yang pertama. Sosialisasi akreditasi sekolah atau madrasah. Sosialisasi ini biasanya kepala sekolah mengadakan rapat pertemuan dengan seluruh guru, dengan tenaga pendidikan, wakil, dan juga utusan siswa, dan juga komite. Rapat pertemuan ini berisi arahan tentang penjelasan, tentang sosialisasi akreditasi sekolah. Ya. Kemudian pada kesempatan itu juga secara bersama dibentuknya tim atau panitia akreditasi. Jadi setelah dibentuk, arahan juga akan diuraikan dengan tugas dari masing-masing tim akreditasi tersebut. Sehingga jelas apa-apa yang akan mereka siapkan nanti oleh tim yang terbentuk tersebut. Kemudian yang kedua, memahami perangkat IASP 2020. Di sini instrumen akreditasi Kemendikbud nomor 1005/P/2020 IASP 2020. Ini harus dipelajari dengan baik, dipahami dengan baik, sehingga betul-betul dapat inti dari masing-masing instrumen
akreditasi tersebut. Yaitu yang pertama ada indikator pemenuhan, yaitu complaint, yaitu indikator pemenuhan mutlak IPM. Jadi yang mutlak ini harus mutlak, harus ada. Yang kedua indikator pemenuhan relatif IPR. Kemudian yang kedua indikator kinerja. Nah, inilah yang sangat bagi kita performance, yaitu indikator mutu lulusan, indikator proses pembelajaran, indikator mutu guru, indikator manajemen sekolah. Ini yang harus kita persiapkan, yang harus kita lihat. Kita tinjau sedikit indikator pemenuhan mutlak. Ini yang sangat penting. Ini nomor butir pertanyaan, keterpenuhannya ya atau tidak. Ini kita cek ya. Pertama, sekolah madrasah telah memiliki izin operasional yang dibuktikan dengan telah mengunggah di Dapodik. Berarti di sini kita cek ya. 2. Kepala sekolah madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan pelatihan calon kepala sekolah dan madrasah. Ini harusnya ya. 3. Sekolah dan madrasah pernah meluluskan siswa. Berarti sudah lebih dari 3 tahun. Tentu ya. 4. Sekolah madrasah menyelenggarakan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional. KTSP, kurikulum 2013. Tentu ya. Dan yang kelima, sekolah madrasah menyelenggarakan seluruh mata pelajaran yang diwajibkan sesuai kurikulum nasional di seluruh kelas. Yaitu adanya KTSP 2013 yang harus kita lihat dan kita pakai. Kita cek ya. Lanjut kita lihat juga butir pemenuhan relatif. Untuk ini ada beberapa skor penilaiannya 4, level 4, 3, 2, 1. Yang pertama soalnya 1. Kualifikasi akademik guru minimal S1 atau sarjana atau diploma 4, D4. Jadi harusnya ini adalah di atas 90%. 2. Guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ya, minimal hendaknya 85%. Kalau dapat di atas 85%. Kemudian yang ketiga, guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau pendidikannya berdasarkan latar belakangnya, ya tentu di atas hendaknya di atas 85%. Kalau guru sejarah, bidang studi sejarah, memang lulusan dari UNP atau perguruan tinggi yang memenuhi tentang sesuai dengan jurusannya. Yang keempat, sekolah madrasah memiliki tenaga administrasi memenuhi syarat ketentuan. Ya, minimal di sini SMA. Itu sudah bisa untuk kita lihat nih. Kita lanjutkan. Sekolah madrasah memiliki keterampilan dengan kualifikasi akademik sesuai dengan standar yang berlaku. Ini hanya untuk SLB ini. Nomor 6, sekolah madrasah memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Ini SMP, SMA, SMK, SD tidak. Nomor 7, jumlah rombongan belajar. Itu kita sesuaikan dengan tingkat. Ya. Dan yang ke-8, bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Ya, umpamanya minimal 1300. 9, ruangan penunjung yang cukup atau ruang khusus. Ini mungkin untuk SLB yang lebih penting ruang khususnya. Dan 10, sekolah madrasah memiliki WC atau jamban. Ini sesuai dengan kriterianya 1:60 untuk laki-laki atau 1:50 untuk yang perempuan. Kita lanjut tips yang ketiga. Menyiapkan bukti fisik. Sebelum menyiapkan bukti fisik ada yang perlu juga kita lihat, yaitu pembuktian kinerja. Pembuktian kinerja pada IASP 2020 ini jauh beda daripada tahun sebelumnya. Yaitu yang pertama, observasi.
Untuk observasi ini kita harus dapat mencermatinya, materinya apa yang diobservasi, apa objek yang diobservasi. Kita harus tahu dan kita siapkan. Khusus untuk observasi, saya memberikan harapan bahwa dengan kondisi sekarang, ketika kita pelaksanaan visitasi itu dalam bentuk daring, tentu tidak maksimal observasi itu pengamatannya ke sekolah. Saya yakin asesor akan meminta tambahan data, tambahan objek dari apa yang diobservasi. Maka untuk itu mungkin perlu video-video tentang budaya sekolah, budaya disiplin, bagaimana mungkin perlu juga kita siapkan itu. Ini untuk informasi supaya kita mawas dengan kondisi yang ada, dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, telah ada dokumen. Memang ini sejak dulu memang menyiapkan dokumen. Tetapi dokumen yang kita siapkan ini sudah jelas sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masing-masing instrumen akreditasi tersebut. Dan yang ketiga adalah wawancara. Ini dengan adanya dokumen, setelah diobservasi perlu dibuktikan juga dengan wawancara. Ya, ini tentu ada wawancara kepala sekolah, ada wawancara dengan wakil kepala sekolah, ada wawancara dengan guru, ada wawancara dengan OSIS atau siswa, dengan orang tua, dengan komite dan masyarakat. Ini perlu kita siapkan, dan saya mengharapkan di sini, mengusulkan di sini untuk wawancara ini, kalau dapat kita buat rekap wawancara ini per masing-masing instrumen, kita buat kisi-kisinya, kita buatkan perkiraan soal wawancara dan kira-kira juga jawaban. Harapan kita nanti seluruh informasi apa-apa yang diwawancarakan ini hendaknya juga kita komunikasikan ke masing-masing dari seluruh warga sekolah. Sehingga siapapun yang tertunjuk sebagai audien untuk wawancara, berarti mereka sudah tahu apa yang mereka jawab. Jadi mereka tidak buta dengan informasi terbaru sesuai dengan apa yang diharapkan oleh asesor dalam wawancara tersebut. Ini sangat penting ini. Kemudian angket juga, tetapi soal tidak banyak yang angket, hanya beberapa soal saja. Tetapi walaupun demikian kita harus tahu materi dan soal apa yang ada dalam angket. Kemudian angket itu kepada guru dan kepada siswa, berharap kita informasikan apa-apa arahan dari angket ini, sehingga dalam pengisian angket siswa kita itu tidak terjebak dan betul-betul yang mereka isi itu adalah sesuai dengan kinerja, sesuai dengan budaya sekolah yang mereka lalui dan mereka yang ada. Dan pada tip yang ketiga ini, menyiapkan bukti fisik ini, yaitu pertama memahami dokumen dari bukti fisik tersebut yang diperlukan. Kita pelajari, kita pahami apa inti dari bukti-bukti fisik yang diperlukan tersebut. Kemudian yang kedua, melengkapi semua data dokumen bukti fisik yang diperlukan. Sesuai dari nomor IASP tersebut, kita lengkapi dari bukti-bukti yang diharapkan, yang diminta. Kemudian yang ketiga, kita mengecek data dokumen dari administrasi tersebut. Dan juga kita mengecek data dan dalam bentuk foto kegiatan. Jadi kita lihat ada yang berbentuk dokumen tulisan, ada yang berbentuk data foto, ada yang berbentuk kegiatan, dan juga ada yang berbentuk audio, mungkin ada juga yang berbentuk video. Jadi ini harus kita jelas dan rapi untuk menyiapkan bukti-bukti ini. Karena bukti ini sangat menentukan terhadap kegiatan yang lainnya. Ini sangat kunci dalam penyiapan IASP 2020 ini.
Tips yang keempat, mengunggah bukti fisik ke Sispena. Tadi kita sudah lihat, sudah kita kelompokkan bagaimana macam-macamnya bukti fisik yang kita persiapkan. Sekarang pengelompokan dokumen bukti fisik. Jadi perlu juga kita kelompokkan bukti fisik tersebut. Yang B, fotokopi atau scan dokumen bukti fisik tersebut. Untuk kita siapkan, kita scan, kita fotokopi. Kemudian yang C, mengelompokkan pada folder tertentu dalam bentuk softwarenya. Mungkin kita kelompokkan pada folder tertentu. Sehingga nanti ketika kita unggah, kita upload sesuai dengan permintaan Sispena. Dan juga ketika asesor dalam bentuk daring meminta, kita cepat untuk mengirimnya, untuk mengunggahnya. Yang C, konversi ke file DPF. Kita berharap semua bukti fisik tersebut itu baik dokumen bentuk tulisan, dokumen dalam bentuk foto. Foto itu juga harus ingat, dokumen dalam bentuk foto harus kita beri keterangan foto tersebut, apa kegiatannya, di mana, kalau dapat dengan tanggalnya. Tujuannya sehingga tahu kita nanti ketika kita unggah sampai kepada asesor, asesor tidak bertanya apa kegiatannya ini. Jadi untuk itu kita perlu konversi seluruh data-data tersebut ke file PDF. Jadi pada kesempatan lain ada nanti cara-cara mengkonversi data dokumen ke file PDF. Yang D, upload ke Sispena atau unggah. Jadi data-data yang diminta sesuai dengan apanya Sispena kita upload. Jadi kalau sudah ada terkumpul, tertata dalam folder tertentu dan sudah kita konversi ke PDF, tentu ketika kita unggah ke Sispena kita mudah dan cepat. Kita lanjutkan. Untuk mengunggah itu kita tambah keterangannya sedikit. Itu ada dokumen tulisan, ada dokumen foto, ada dokumen video dan lain-lainnya. Khusus untuk dokumen tulisan dan foto ini kita PDF-kan dan kita unggah ke Sispena. Di samping itu kita juga video nanti kita langsung kita unggah. Ini untuk kita persiapkan. Lanjut. Tips sukses visitasi yang kelima. Persiapan teknis pelaksanaan visitasi akreditasi. Ini saya juga menggarisbawahi ya. Karena kelalaian pada persiapan teknis ini akan mengganggu terhadap visitasi akreditasi. Maka untuk itu pertama persiapan bahan dan alat. 1. Alat untuk visitasi dan komunikasi itu harus kita siapkan. Yang pertama mungkin PC, komputer, dan laptop. Ya. Yang kedua, kamera yang kita pergunakan untuk pengambilan gambar, untuk syuting PBM dan kegiatan. Yang ketiga, boleh HP Android. Sehingga nanti dengan HP ini kita akan pengambilan gambar sesuai ketika kita pelaksanaan visitasi dengan daring, bisa juga dengan HP, diminta oleh asesor, tolong tunjukkan, tolong gambarkan, tolong fotokan, tolong videokan. Ya, kita sudah siap untuk itu. Yang kedua, yaitu sinyal yang kuat dari WiFi sekolah atau paket. Jadi, kalau ada sekolah yang WiFi-nya atau sinyal yang kurang-kurang, hendaknya sebelum akreditasi sudah kita persiapkan. Jadi, jangan ketika akreditasi nanti kita lemah, berarti ini terganggu pelaksanaan akreditasi kita. Dan yang ketiga yaitu pemilihan program. Pemilihan program pertemuan itu dalam bentuk teknik dengan program Zoom meeting, apakah dengan Skype, apakah dengan WA video dan lain-lainnya. Masih ada bentuk lain. Ini perlu kita persiapkan. Dan betul-betul itu teknisi, operator kita di sekolah betul-betul canggih dan siap untuk pelaksanaan ini. Kemudian yang B, persiapan tenaga orang atau guru. Nah, jadi perlu juga
untuk yang pertama operator yang mengatur kegiatan operatornya nanti, yaitu tentang kegiatan. Yang kedua, host dalam Zoom meeting. Kalau bentuk dalam Zoom meeting, kita juga harus menetapkan teknisi kita dan juga host kita yang akan kita pilih dalam pengelolaan, dalam pengaturan Zoom meeting akreditasi, visitasi akreditasi. Kemudian yang ketiga, perlu juga, ini memang kami tambahkan juga, kameramen. Nah, kalau tukang syuting kegiatan. Jadi, orang yang memegang kameramen atau kamera atau HP atau yang pengambilan gambar itu juga kita tunjuk yang profesional. Artinya yang tahu dengan kerjanya. Sehingga ketika kita meminta telaah dokumen, dia jelas menggambarkan apa yang diminta itu tahu dari maksud dari asesor. Sehingga betul-betul asesor meminta tolong fotokan dokumen jelas. Sehingga jelas apa yang diminta. Maka perlu ini kita tunjuk orang yang profesional. Kemudian juga observasi. Apa yang objek yang akan diobservasi? Tolong ambilkan gambarnya, tolong ambilkan objeknya. Nah, ini juga harus tahu. Kemudian juga dalam wawancara. Nah, ini harus betul sehingga pengaturan orangnya, wajahnya, pembicaraannya, suaranya, sehingga jelas, sehingga hasil wawancara antara asesor dengan orang-orang yang diwawancara itu jelas bahasanya, jelas jawabannya, dan tercapai tujuan yang dimaksud oleh asesor. Sehingga penggalian observasi, penggalian data bagi mereka jelas. Kemudian yang D, proses pembelajaran. Ini yang sangat penting. Karena dalam proses pembelajaran, yaitu kameramennya itu harus tahu kapan menyoting guru, kapan close up-nya ke siswa, sehingga ketika guru mengajar, tentu nampak guru itu digambil gambarnya dengan baik. Kemudian ketika sedang asiknya siswa berdiskusi dalam pembelajaran, hendaknya juga diambil gambarnya yang baik. Nah, jangan salah tukang syuting. Ketika guru sudah memberikan tugas kepada siswa, ya kiranya mungkin guru termenung di depan. Diambil gambarnya oleh kameramen. Itu salah jadinya. Jadi perlu menunjuk orang, tenaga orang atau guru yang profesional untuk ini. Ini tips ini sangat penting ya. Sehingga betul-betul kita sukses centanya. Lanjut kita yang keenam, yaitu uji coba pelaksanaan visitasi akreditasi sekolah. Visitasi dengan sistem daring atau online dan juga luring, ini kita tidak bedakan di sini dulu ya. Yang jelas kita uji coba, tentu uji cobanya sudah jelas dengan sistem offline, sudah jelas. Walaupun ada pertemuan awal, ini sekedar pre-memori saja mungkin, tetapi pelaksanaan visitasi ini yang sangat penting. Bagaimana kita telaah dokumennya, bagaimana pelaksanaan observasinya, bagaimana pelaksanaan angketnya, bagaimana wawancaranya. Kemudian untuk pertemuan terakhir bisa pre-memori saja untuk visitasi dalam bentuk uji coba ini. Yang sangat penting setelah kita laksanakan visitasi ini, yang penting adalah perhitungan nilai visitasi akreditasi. Jadi setelah kita uji coba, kita nilai bagaimana. Dan yang C, melengkapi penilaian poin yang kurang. Masing-masing poin visitasi. Jadi setelah kita uji coba, kita akan tahu masing-masing kelemahan-kelemahan dari IASP yang ada. Dari sekian soal sebanyak 35 butir inti itu, kita akan tahu kelemahan-kelemahan, dan kelemahan itu tim kembali menyiapkannya. Inilah bentuk penskoran nilainya nanti soal. Levelnya ada 1, level 1 sampai 4. Ya, kita masing-masing. Kemudian juga sebagai gambaran, nanti setelah kita olah akan terjadi pemeringkatan hasil akreditasi
Sehingga nanti setelah kita isi hasil tersebut, bagaimana kualitas nilainya. Rentang nilai 91 sampai 100 A atau unggul atau amat baik. 8190 B baik. 7180 C cukup. Kecil dari 71 tidak terakreditasi. Amanah. Setelah diuji coba, posisi kita di mana? Kita berharap A, tetapi nilai kita baru hanya 88. Berarti tentu masih posisi B. Maka untuk itu kita siapkan, kita lengkapi yang kurang. Kemudian yang C, tahapan uji coba. Jadi uji coba ini kami mengharapkan untuk TIF ini sangat penting, yaitu pertama uji coba tahap 1. Oleh tim, cukup antar tim saja, ceng saja kita antar tim. Jadi uji coba ini tim 1 dengan tim 2, tim 3, tim 4 atau tim mutu guru atau tim pembelajaran tidak bertukar. Kemudian kita baca ISP-nya, kita isi dan dengan isi itu akan tahu. Lanjut, yang kedua, kita uji coba tahap 2. Tahap 2 kita undang pengawas satuan atau memakai aplikasi akreditasi. Jadi apakah pengawas satuan itu yang memakai aplikasi terserah. Yang jelas ini diberi juga pengawas satuan fungsinya sehingga mereka bisa menilai akreditasi sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, berharap kita 3 ini jangan kita tinggalkan. Uji coba tahap ketiga oleh pengawas satuan dan pengawas lain sebagai asesor. Jadi pengawas satuan 1 tambah pengawas lain, jadi 2 orang dianggap asesor 1, asesor 2. Jadi pengawas satuan itu dengan mempergunakan penilaian-penilaian yang ada. Hasil uji coba tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita nilai dan berdasarkan penilaian mana yang kurang kita lengkapi dan kita persiapkan. Jadi mudah-mudahan tahap-tahap ini dapat kita laksanakan sebelum jadwalnya tiba untuk visitasi kita. Yang ketujuh, baru kita masuk pelaksanaan visitasi oleh asesor. Visitasi dengan sistem daring online. Ya, kalau dengan online mungkin ada pertemuan awal yang perlu kita persiapkan. Yang jelas pelaksanaan visitasi, telaah dokumen, observasi, angket, dan pertemuan terakhir. Ini kita siapkan, hendaknya betul-betul dirancang, kita buat skenario-nya dan jelas sehingga pelaksanaannya itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ada yang sangat penting saya gambarkan di sini. Di samping jumlah butir dan bobot komponen instrumen akreditasi atau IASP 2020 ini, yaitu komponennya ada 4, mutu lulusan, proses belajar, mutu guru, manajemen sekolah. Dan ini juga sudah kita lihatkan butir inti 1 sampai 11. Untuk mutu lulusan jumlah butirnya 11. Kemudian proses pembelajaran jumlah butirnya 7. Mutu guru jumlah butirnya 4, manajemen sekolah 13. Dengan rincian bobot komponennya mutu lulusan 35, termasuk tinggi itu. Kemudian proses pembelajaran 29, mutu guru 18, manajemen sekolah 18. Seluruhnya 100. Ingat, saya membuat di sini ada indeks per jumlah butir soal. Kalau dikaji berdasarkan indeks, maka per butir soal indeks yang sangat tinggi adalah mutu guru. Satu soal indeksnya 4,5. Yang nomor 2 proses pembelajaran. Beda dengan manajemen sekolah. Kalau manajemen sekolah indeksnya hanya 1,38. Seandainya ada satu instrumen tidak lengkap, tidak kita isi, hanya rugi kita 1,38. Tetapi pada mutu guru, satu instrumen tidak ada, tidak terisi, tidak
berarti 4,5 kita rugi. Ini perlu persiapan menghadapi ini, sehingga mutu guru, proses pembelajaran sangat tinggi, indeks per butir soalnya. Jadi jangan main-main, maka untuk itu perlu kita siapkan yang tinggi ini, sangat diharapkan sekali. Jangan hendaknya levelnya harus pada level 4. Kemudian dalam pelaksanaan visitasi juga lanjutan, visitasi dengan sistem offline. Jadi ini yang sudah biasa juga. Biasanya kita siapkan, mungkin sekarang kalau dulu masih ada sekolah yang menyiapkan dengan tarian-tarian, ya penyambutan tamu, ya tarian gelombang atau lainnya. Yang ini tidak penting lagi sesuai edaran. Jadi perlu mungkin pertemuan awal pembukaan visitasi sangat penting, pelaksanaan visitasi, kemudian pertemuan akhir. Tetapi yang sangat penting di sini, baik sistem luring maupun daring, dalam pertemuan awal pembukaan tersebut, yaitu sekolah harus menyiapkan profil sekolah dalam bentuk video. Jadi profil sekolah dalam bentuk video. Kalau untuk daring mungkin nanti bisa diminta oleh asesor, tolong kirim profil sekolahnya. Jadi harus kita siapkan itu profil sekolah yang lengkap. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, para saudara-saudara kami, terutama ini yang masih menjadi terlibat kepanitiaan tim di akreditasi sekolah, mari kita secara optimis kita siapkan akreditasi sekolah madrasah kita. Yang jelas, tips sukses visitasi akreditasi sekolah ini memberi gambaran. Dengan menerapkan tip ini, visitasi di atas akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kita optimis dan selamat bekerja. Terima kasih banyak. Kemudian bagi yang lupa untuk subscribe, tolong di-subscribe sehingga tidak merah. Ya, kalau sudah ditekan, diklik tidak merah, ya tekan subscribe, lonceng, like and share. Terima kasih banyak. Banyak maaf. Dan juga ada video kami yang beredar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.